Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Kosasih dengan NIM 2892450081. Prodi saya manajemen dengan mata kuliah manajemen SDM, Universitas Pancasakti Bekasi. Pengertian penilaian prestasi kerja. Definisi dan konsep dasar penilaian kerja. Penilaian prestasi kerja adalah proses sistematis untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja karyawan berdasarkan standar tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup pengamatan, pencatatan, dan penilaian terhadap kontribusi karyawan dalam organisasi. Penilaian kerja bertujuan memberikan umpan balik yang konstruktif, mendorong pengembangan profesional, serta menjadi dasar pengambilan keputusan strategis serta promosi, pelatihan, dan penghargaan bagi karyawan maupun organisasi. Berikutnya, tujuan penilaian prestasi kerja. Memastikan kinerja karyawan selaras dengan tujuan organisasi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, menilai pencapaian. Mengukur sejauh mana karyawan telah mencapai target dan standar kinerja yang telah ditetapkan organisasi. Poin 2, umpan balik konstruktif. Memberikan masukan yang membangun kepada karyawan untuk mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Poin 3, kebutuhan pelatihan. Mengidentifikasi kesenjangan kompetensi dan menentukan program pelatihan serta mengembangkan yang tepat bagi karyawan. Di sini ada metode penilaian prestasi kerja. Pendekatan efektif untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Di sini juga ada 3 poin. Yang pertama, penilaian berbasis tujuan atau MBO. Karyawan dan atasan menetapkan tujuan bersama, kinerja dinilai berdasarkan pencapaian target yang telah disepakati secara spesifik dan teratur. Poin 2, yaitu penilaian 360 derajat. Umpan balik dikumpulkan dari berbagai pihak, atasan, rekan kerja, bawahan, dan pelanggan untuk memberikan gambaran kinerja yang komprehensif. Poin 3, yaitu penilaian berbasis kompetensi. Kinerja dinilai berdasarkan kompetensi inti yang relevan dengan peran seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kemampuan pemecahan masalah. Di sini juga ada proses penilaian prestasi kerja. Langkah-langkah sistematis dalam pelaksanaan penilaian kerja. Fase pertama yaitu penetapan standar. Menetapkan standar dan tujuan kinerja yang jelas, terukur, dan relevan bagi setiap karyawan sesuai peran dan tanggung jawabnya. Fase kedua, pengumpulan dan data dan evaluasi. Pengumpulan data kinerja melalui observasi, laporan, dan rekam jejak kerja, kemudian melakukan evaluasi objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Fase 3, umpan balik dan tindak lanjut. Menyampaikan hasil
penilaian kepada karyawan secara konstruktif, menyusun rencana pengembangan, dan memantau kemajuan secara berkala. Kriteria penilaian prestasi kerja. Indikator utama dalam penilaian kerja karyawan, di sini ada 3 poin. Yang pertama, kualitas kerja. Tingkat ketelitian, ketepatan, dan standar hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai ekspektasi. Poin 2, kuantitas dan disiplin. Jumlah output yang dihasilkan secara tingkat kehadiran, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap aturan. Poin 3, kerjasama dan inisiatif. Kemampuan berkolaborasi dalam tim serta inisiatif dan kreativitas dalam menyampaikan tantangan pekerjaan. Manfaat penilaian prestasi kerja. Keuntungan bagi perusahaan dan karyawan. Yang pertama, motivasi dan produktivitas. Penilaian yang struktur meningkatkan motivasi karyawan dan mendorong produktivitas kerja secara keseluruhan dalam organisasi. Terus, kejelasan ekspektasi. Memperjelas ekspektasi kerja sehingga karyawan memahami target, standar, kinerja, dan arah pengembangan karir mereka. Dan terus, dukungan keputusan. Mendukung pengambilan keputusan manajemen terkait promosi, penghargaan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Tantangan dan solusinya. Mengatasi hambatan dalam penilaian prestasi kerja. Poin pertama, bias penilai. Latihan evaluator dan penggunaan metode objektif. 2, kurangnya komunikasi, jadwalkan sesi umpan balik rutin. Poin 3, penilaian tidak konsisten. Standarisasi kriteria dan prosedur. Poin 4, resistensi karyawan. Libatkan karyawan dalam proses dan jelaskan manfaat. Solusi yang dapat memastikan proses penilaian berjalan adil, transparan, dan efektif bagi seluruh pihak dan organisasi. Best practice penilaian prestasi kerja. Rekomendasi untuk penilaian yang efektif dan berkelanjutan. Rekomendasi untuk penilaian yang efektif dan berkelanjutan. Ada di sini 3 poin. Yang pertama, metode sesuai budaya. Gunakan metode penilaian yang sesuai dengan nilai dan budaya organisasi agar diterima dan diterapkan secara efektif oleh seluruh karyawan. Komunikasi terbuka. Pastikan komunikasi dua arah yang terbuka antara penilai dan karyawan untuk menciptakan proses penilaian yang adil dan transparan. Dokumentasi transparan. Dokumentasi seluruh proses penilaian secara transparan dan jadwalkan penilaian secara berkala dan konsistensi untuk hasil optimal. Terima kasih. Demikian presentasi yang mengenai penilaian prestasi kerja yang dapat saya sampaikan. Dengan pembahasan ini kita dapat memahami bahwa penilaian prestasi kerja bukan hanya digunakan untuk mengukur hasil kerja karyawan, tetapi juga
sebagai dasar dalam pengembangan potensi, meningkatkan motivasi, serta mendukung tercapainya tujuan organisasi. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisi Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.